Masih bersama kami di Economic Challenges. Saya ingin bertanya ke Pak Peter. Pak Peter, pertanyaannya kan kalau utang yang bagus, utang produktif, utang untuk rakyat bagus ya. Tapi pertanyaannya ketika 5.200 tambahan utang selama hampir 10 tahun pemerintahan sekarang ini ada, itu apakah memang produktif atau ya seperti sinyalemen Bang Iksan tadi lebih banyak untuk ya roll over begitu, gali lubang tutup lubang. Bagaimana Pak Peter? Ya kalaupun roll over ya untuk siapa? Tetap untuk APBN kan. Jadi ya saya kira gini ya, utang ini memang isu yang sensitif ya, dan selalu dilihat secara politik. Kita melihatnya tadi diungkapkan sebenarnya nggak pas kalau utang itu dilihatnya dari angka nominal. Ya. Kalau kita bilang 5.000 triliun, ya akan terkesan bagi masyarakat kecil itu gede banget. Untuk beli bakso berapa banyak itu dapatnya. Saya nggak bilang loh Pak, saya nggak bilang bakso Pak. Jadi pasti akan seperti itu. Makanya di dalam undang-undang pun, ya ini kita juga harus konsisten ya. Undang-undang itu sudah memberikan arahan bahwasanya batasannya itu dalam bentuk persentase. Dan kita tidak pernah menggugat itu. Ya. Kalau kita seharusnya apa yang disampaikan oleh Bang Ihsan tadi, kalau memang kita merasa apa yang disampaikan di dalam undang-undang, ya batasan-batasan itu tidak cukup pas untuk melihat tingkat keamanan utang kita, seharusnya itu yang kita gugat. Ya. Jadi jangan batasannya sudah jelas dan kemudian kita menggugat dengan ukuran-ukuran lain. Sementara batasan itu masih dipergunakan. Baik, Pak Peter, pertanyaan saya adalah apakah 5.200 triliun, kan ini fakta ya bahwa ada pertambahan utang sebanyak itu mayoritas memang untuk kegiatan produktif rakyat, menciptakan lapangan pekerjaan. Ini untuk membuat jadi kalau kita lebih sederhana mungkin. Bagaimana Pak Peter? Di dalam APBN kita tidak menunjukkan bahwasanya utang 5.000 untuk ini, nggak ada. Ini yang di APBN-nya. Yang di APBN ada sebelah saya. Sudah tercampur. Jadi itu kan sudah tercampur. Yang namanya di kas negara, kalau sudah dalam postur APBN, yang namanya itu uang dari penerimaan, PNBP, cukai, itu udah masuk dalam kategori penerimaan, karena strukturnya penerimaan negara, kemudian di dalamnya ada belanja, kemudian hibah. Ya, itu sudah kita nggak akan. Uangnya dari pajak dipakai sebagian, bayar gaji, untuk apa itu ya sudah jadi plan di dalam kas negara. Jadi kita sudah nggak bisa mengatakan itu. Tapi saya perlu mengingatkan. Singkat saja. Mengingatnya begini, bahwa 60% itu adalah utang yang berkaitan dengan pembiayaan APBN. 60%? 60% itu. Kategori pembiayaan APBN. Karena yang masuk kategori 60% itu adalah di penjelasan pasal 12 itu tentang pembiayaan. Apakah utang pemerintah hanya berkaitan dengan pembiayaan APBN? Nah, itu yang harus dijelaskan. Baik. Saya ingin bertanya ke Pak Tom Lembong. Pak Tom, kalau Anda sebagai orang yang pernah di pemerintahan juga tentunya mengerti juga bagaimana manageable atau bagaimana keamanan utang negara kita saat ini. Pandangan Anda seperti apa, Pak Tom? Ya, terima kasih Pak Leo. Mungkin izin saya sedikit berdebat dengan para narasumber yang lain ya. Pertama, mengenai kaitan lonjakan utang dengan pandemi. Ya. Tanpa mengurangi rasa hormat Pak Misbakun, buat saya kok sulit membayangi bahwa tidak ada kaitan antara pandemi dengan lonjakan utang ya, karena tadi grafik yang Pak Leo tunjukkan, grafik kenaikan utang, itu jelas memperlihatkan bahwa utang pemerintah melonjak di 2 tahun pandemi itu dari 4.700 triliun menjadi 7.700 triliun. Berarti kan 3.000 triliun dari kenaikan 5.000 triliun itu terjadi di 2 tahun pandemi gitu ya. Itu satu. Jadi mungkin kita harus fair. Perasaan saya kenaikan utang itu ada kaitannya dengan pandemi yang dihadapi oleh semua negara, ya kan? Terus terang aja, tapi di lain sisi ada bagian yang saya agak setuju, bahkan sangat setuju dengan Pak Misbakun, ya kan, dengan Pak Ihsanuddin juga, yaitu dan juga dengan Pak Peter sebetulnya, yaitu mari kita ngomong rasio lawan rasio. Ya, jangan terlalu bombastis mengenai angka nominal, ya kan? Masalahnya begitu kita mulai ngomong rasio lawan rasio, itu juga tidak kelihatan terlalu bagus. Ya, saya kira tadi Pak Ihsanuddin, Pak Misbakun juga sudah menyinggung soal rasio pajak yang rendah, ya kan? Jadi tentunya sebuah
negara yang penghasilan pajaknya besar bisa menunjang utang yang lebih gede. Ya, tapi kita menghasilkan penerimaan pajak yang rendah, di masa kita juga bisa menunjang utang yang gede. Kan udah pasti kapasitas kita lebih rendah karena kemampuan kita untuk mengumpulkan pajak juga lebih rendah. Ya. Nah, kedua begini, ke pertanyaan Pak Leo tadi, apakah utang-utang ini berujung kepada pemanfaatan yang produktif, meningkatkan produktivitas. Nah, di sini saya mau menonjolkan atau mengangkat masalah yang saya kira Bapak-Bapak juga cukup mengenal, yaitu I-Core, ya kan? Rasio incremental capital to output ratio. Ya, jadi berapa jumlah modal yang harus disuntik, termasuk berapa utang yang kita ambil untuk menghasilkan setiap unit pertumbuhan ekonomi. Ya. Berarti rasio yang lebih rendah lebih baik karena kita tidak perlu terlalu banyak modal, tidak perlu terlalu banyak utang untuk setiap unit pertumbuhan ekonomi. Dan I-Core Indonesia sekarang tinggi begitu ya Pak Tom? Semakin buruk. Ya, jadi di tahun 2000 I-Core kita masih di kisaran 3. Ya, di tahun jadi 2010 sekarang maksudnya semakin tidak efisien begitu ya, tambahan modal itu tidak meningkatkan pertumbuhan ekonomi begitu Pak? Di tahun 2000 I-Core kita masih di kisaran 3, di 2010 I-Core kita udah naik ke 4, di 2020 udah naik ke 7, dan 2020 ini masih cenderung di atas 6. Baik. Paling buruk di ASEAN, ya cukup jauh. Ya. Jadi indikasinya sih kita harus mempertanyakan apakah postur APBN, apakah tujuan-tujuan pengeluaran kita yang didanai oleh utang ini benar-benar meningkatkan produktivitas ekonomi kita. Baik, pertanyaan besar itu harus ditahan dulu karena nanti saya juga akan bertanya ke Bima, bagaimana kemudian I-Core kita kok tidak membaik juga, di saat bersamaan kita juga harus waspada dengan utang luar negeri. Tahun 97-98 hutang luar negeri itu kan salah satu penyebab kemudian rezim itu berganti di tengah jalan. Kalau tidak hati-hati kan bahaya itu tetap ada. Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Economic Challenges kembali seusai Headline News pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.